Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran keempat. Nah, pada pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian kuasai, yaitu yang pertama muatan PPKN, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan muatan bahasa Indonesia, KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Nah, anak-anak, apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, simak cerita berikut ya. Harimau masuk desa. Warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa seekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran, seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pepohonan yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil rusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makanan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Ya, warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Apa yang terjadi dengan harimau? Ya, harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan karena di hutan hewan kecil pergi dari hutan. Nah, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Ya, tidak setuju ya anak-anak, karena hutan sebagai habitat hewan-hewan. Jadi, hutan itu tidak boleh dirusak. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempat tinggalnya karena ya hewan itu pasti menempati habitatnya dan mencari makan di tempatnya. Apakah yang dilakukan penebangan pohon juga melanggar hak-hak masyarakat di sekitar? Jelaskan.
Ya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun, ketika hutan gundul, maka air pun sulit ditemukan. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nah, sebaiknya hutan, jika ingin memanfaatkan hutan, ya harus dilakukan dengan cara yang bijak. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Nah, kewajiban yang harus dilakukan warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Nah, setujukah kamu dengan warga yang menebang hutan? Mengapa? Ya, tidak setuju ya, karena hutan sebagai habitat hewan, jadi tidak boleh dirusak. Nah, anak-anak, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Di antaranya yang pertama itu dijadikan pakaian. Nah, hewan diburu dan hewan dijadikan kegiatan upacara adat. Nah, pada alasan atau pendapat tersebut, pada tabel tersebut, kamu kerjakan ya di buku latihan tema kalian. Nah, anak-anak, kamu sudah membuat pertanyaan tentang hewan pilihanmu pada pertemuan sebelumnya. Lihat kembali pertanyaanmu. Kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan pertanyaan yang baik. Pada minggu lalu, Ibu sudah menjelaskan, yaitu pertanyaan yang baik. Yang pertama, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang kedua, itu harus sesuai topik. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar. Selanjutnya, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, menggali lebih banyak informasi. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Contoh pertanyaan yang pertama, apakah Bapak memberi pupuk secara teratur? Dan pertanyaan kedua, bagaimana Bapak merawat tanaman? Sekalian kalian sortir atau dikelompokkan. Pada kedua pertanyaan tersebut, manakah pertanyaan yang tidak sesuai atau kurang sesuai dan pertanyaan yang sesuai? Coba kalian lihat pertanyaan yang pertama. Apakah Bapak memberi pupuk secara teratur? Pasti jawabannya adalah iya atau tidak. Nah, dalam pertanyaan yang baik, itu tidak boleh menggunakan jawaban iya atau tidak. Ya, karena itu, pada pertanyaan pertama, itu kurang sesuai. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak merawat tanaman? Nah, dalam pertanyaan yang baik, itu kita harus menggunakan kalimat adisimba atau kata tanya adisimba. Apa itu adisimba? A-nya apa, D-nya di mana, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya itu bagaimana. Karena pada pertanyaan kedua ada kata bagaimana dan menggunakan kata atau kalimat tanya yang baik, maka kata tanya tersebut adalah sesuai. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kalian telah belajar PPKN, yaitu mengidentifikasi dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan, dan bahasa Indonesia mengelompokkan pertanyaan berdasarkan pertanyaan yang baik. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjut lagi pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat dan belajar terus yang rajin. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.